khilaf. Al-khuruj minal khilaf mustahabun, itu kaidah fikih. Kalau ada dua khilafiyah itu lebih baik kita nggak mengerjakan. Kalau khilafiyah itu di bidang ibadah dan akidah. Misalnya di dalam agama itu ada dua, Pak, tasamuh itu. Ada toleransi dengan non muslim, itu namanya toleransi antar agama. Ada toleransi intra agama. Intra agama itu ya misalnya antara NU Muhammadiyah. Dakwah kepada non muslim itu jangan bicara subjektivitas. Misalnya ya, makan babi itu haram, itu bagi orang muslim, bagi yang lain tidak. Sholat 5 waktu itu wajib, itu subjektivitas orang muslim. Kalau berdakwah kepada non muslim, kedepankan objektivitas. Waktu itu ditawan oleh orang Islam, diikat di masjid. Nabi melihat dan Nabi diam. Malah Nabi bertanya, "Madza bika ya Tsumamah?" Maksudnya, kamu sudah makan belum? Padahal itu tawanan. Berarti non muslim ke masjid boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah subuh Masjid Baitur Rahim, BSJ, dan semua yang hadir di sini. Saya senang kalau mendengar sambutannya ketua BSJ itu. Dan memang dalam komunitas seperti ini tuh harus ada inovasi-inovasi untuk membuat orang lain semangat. Seperti hadiah tadi, kemudian kemarin ikrar, ini tadi enggak. Itu penting, Pak. Dan saya melihat tadi sudah 200 sekian putaran. Kemudian yang hadir di sini 75 tadi ya motornya. Itu panjenengan yang bisa kesini apalagi rutin itu, insya Allah orang-orang yang mendapatkan hidayah, Pak. Amin. Karena nggak semua orang bisa seperti kita panjenengan yang jauh-jauh untuk sholat apalagi subuh. Nah, tradisi baik lagi juga setiap pertemuan ada kajian ilmu, itu penting. Sehingga setiap kita datang ke satu tempat itu ada oleh-oleh, Pak. Ada oleh-oleh. Seperti pagi hari ini kita ingin membahas masalah yang selalu up to date, yang selalu terus berulang-ulang dan kadang kita juga nggak ngerti dengan sepenuhnya, yaitu masalah toleransi. Toleransi itu penting. Maknanya apa, nanti Al-Quran dan hadis bicara apa tentang toleransi, supaya kita punya wawasan. Dan nanti seperti biasa di akhir mungkin silahkan yang ingin tanya jawab boleh. Toleransi itu kalau dalam bahasa Al-Quran, bahasa agama, itu namanya tasamuh, pakai hak. Samaha yasmahu. Tasamuh itu toleransi. Nah, makna asalnya toleransi itu saling mengizinkan atau saling mempermudah. Itu harus jelas dulu maknanya. Makanya dalam bahasa Arab itu kalau misalnya ngomong izinkan saya berbicara di depan Anda, itu ismahuli an uqaddima lakum qulaimah amamakum. Jadi ismahu, izinkan saya. Saya mengizinkan kamu datang ke rumah saya, berarti samahtulaka antahduru baiti. Itu kalau dalam bahasa Arab berarti tasamuh itu saling mengizinkan atau saling memudahkan. Saya mencari ya di dalam Al-Quran kata tasamuh itu ada nggak? Nanti barangkali ada yang nemu, tapi saya enggak. Tapi kalau dalam hadis ketemu banyak. Misalnya ini saya kutip, kata Nabi, inni ursiltu al-hanafiyatu as-samhah. Jadi Nabi diutus itu untuk agama Hanafiyah, agama yang murni, samhah, yang melapangkan, memudahkan. Kemudian ada lagi dikatakan Allah itu menyukai abdan samhan,
inba'a. Allah itu menyukai orang yang kalau berinteraksi jual beli itu gampang, nggak mempersulit. Nah, berarti ini kata yang seakar dengan tasamuh. Nah, di dalam kajian selanjutnya tasamuh atau toleransi itu, berarti barangkali ada yang menemukan di Al-Quran apa, nanti bisa disampaikan kata tasamuh, tapi nilainya ada. Misalnya di dalam agama itu ada dua, Pak, tasamuh itu. Ada toleransi dengan non-muslim, itu namanya toleransi antar agama. Ada toleransi intra-agama. Intra-agama itu ya misalnya antara NU Muhammadiyah, antara NU dengan Salafi misalnya, dan yang lain. Itu ada toleransi, tapi di dalam agama itu sendiri namanya intra. Kalau yang antar itu yang kita dengan non-muslim. Nah, di dalam Al-Quran banyak ini. Misalnya yang paling jelas surat Al-Kafirun. Sampun hafal nggih? Surat Al-Kafirun itu dulu ceritanya orang kafir itu pusing menghadapi Nabi. Ini dicegah, nggak bisa. Muhammad ini dikasih perempuan tidak mau, dikasih harta menolak. Terus mereka itu ingin rekonsiliasi. Kemudian ingin menyampaikan, ya sudah Muhammad, kita kerjasama saja. Seminggu saya beribadah menyembah Tuhanmu, nanti seminggu berikutnya gantian kamu menyembah Tuhan kami. Nah, itu tidak boleh kayak gitu. Maka turun surat Al-Kafirun. Jadi kita sudah jelas semua yang ada di sini bahwa kerjasama di bidang ibadah akidah itu tidak boleh. Itu jelas itu. Dalilnya itu tadi. Ini berarti kita nggak boleh misalnya menghadiri ritual-ritual agama lain. Nanti saya sebutkan perintilan-perintilannya. Sebaliknya kita juga nggak boleh ada non-muslim kita ajak Jumatan, tuh nggak boleh. Karena itu terkait agama, apalagi ganti-gantian, ini sudah tahu semua. Yang bermasalah nanti pada perintilan-perintilannya. Kalau yang utamanya ini udah ngerti. Bahkan di surat Al-Kafirun itu kan la a'budu ma ta'budu, itu ngerti semua itu. Saya nggak akan menyembah, saya Nabi, maksudnya saya Nabi Muhammad nggak akan menyembah Tuhanmu. Dan kamu kamu juga tidak akan menyembah ma'abatum. Wala antum abidun wala ana abidum ma'abatum. Kamu nggak menyembah agamaku, aku nggak menyembah agamamu. Itu di surat Al-Kafirun. Jumlah ayatnya berapa itu? 5 ya? 6 ya? Nah, sekarang kita masuk ke perintilan-perintilannya. Misalnya di dalam Al-Quran itu juga tidak boleh kita berdakwah memaksa orang lain masuk Islam, tidak boleh. Dalilnya juga panjenengan sudah hafal, adalah ikroha fiddin. Maka dakwah itu ada dua. Kalau dalam ilmu dakwah, ada dakwah kepada non-muslim, ada caranya sendiri. Ada berdakwah kepada sesama muslim. Intinya kalau kepada non nggak boleh. Kita memaksa nggak boleh. Itu juga sudah tahu. Kemudian kita masuk lagi. Bahkan di dalam Al-Quran tuh kita dilarang, Pak, mengolok-olok agama orang lain. Nggak boleh. Meskipun kita nggak setuju. Misalnya wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Kamu jangan mengolok-olok sesembahan orang lain. Ini Al-Quran. Alasannya fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Nanti kalau mereka itu kita olok-olok, mereka akan balas mengolok-olok agama kita. Itu kan toleransi. Di dalam hadis juga ada di kitab, saya baca kemarin di kitab Arba'una Su'alan Ajaba Anhan Nabiyyu. Itu ada hadis, bahkan kita nggak boleh ngolok-ngolok orang tua saudara kita sesama muslim, karena nanti mereka akan balas ngolok-ngolok orang tua kita. Itu kan toleransi, Pak. Dan sampai sekarang itu kita kalau nggak setuju terhadap agama lain ya nggak boleh mencela, mencaci nggak boleh. Berdakwah boleh tapi ada caranya. Misalnya, Pak, ya, dakwah kepada non muslim itu jangan bicara subjektivitas. Misalnya ya, makan babi itu haram. Itu bagi orang muslim, bagi yang lain
Tidak. Sholat 5 waktu itu wajib, itu subjektivitas orang muslim. Kalau berdakwah kepada non muslim, kedepankan objektivitas. Objektivitas itu adalah kebaikan yang diakui oleh semua. Misalnya berbakti kepada kedua orang tua, itu ditunjukkan bahwa Islam peduli itu. Misalnya kalau di dalam organisasi NU atau Muhammadiyah melalui bantuan-bantuan, kalau ada bencana NU terjun, Muhammadiyah terjun, itu bukti bahwa kebajikan yang objektif yang diterima semua itu yang dikedepankan. Tapi kalau yang subjektif itu untuk kita ke dalam, misalnya sholat, orang kafir jangan didakwai diajak sholat langsung, nggak mau. Atau diajak apa misalnya, nggak boleh makan babi, itu nanti pelan-pelan, karena itu kebenarannya di dalam agama kita. Bagi orang lain mungkin belum bisa terima. Itu antara lain. Nah sekarang apa itu toleransi selanjutnya? Ini perintilan-perintilannya yang ada di dalam kehidupan keseharian kita, dikaitkan dengan ayat-ayat tadi. Misalnya, boleh tidak misalnya kita ini melayat jenazah non muslim? Nah itu pernah juga terjadi pada zaman Nabi itu. Misalnya ketika Abu Thalib meninggal, itu Ali bin Abi Thalib juga diizinkan untuk datang. Nabi juga pernah menghormati jenazah Yahudi yang lewat di depan beliau. Berarti kesimpulannya boleh melayat atau datang kepada jenazah non muslim, itu boleh untuk menghibur duka cita keluarganya. Asalkan Pak, nah ini asalkan kita tidak mendoakan dia. Jangan dibilang almarhum si A, enggak, mendiam, dan nggak usah disolatkan, juga nggak usah didoakan. Nah ini Pak, yang kadang-kadang kita itu nggak ngerti. Ada beberapa hal itu dalam Islam itu yang nggak sekedar ucapan. Misalnya salam. Salam itu doa loh Pak. Assalamualaikum, kan itu mendoakan keselamatan. Warahmatullahi, mendoakan supaya orang itu dapat kasih sayang. Wabarakatuh, dan mendoakan supaya dapat berkah. Jadi ketika kita mengucap salam itu sebenarnya mendoakan orang. Dengan kata lain, kalau itu non muslim ya jangan diberi ucapan seperti itu. Ya cukup selamat pagi, selamat siang. Sebaliknya kalau ada non muslim mengucap itu ke kita, cukup dijawab waalaikum, titik. Nggak usah dilanjutkan. Ini ada hadisnya, yaitu ketika Nabi diumpat oleh orang Yahudi, Assalamu alaika ya Muhammad. Jawabannya Nabi hanya waalaikum. Tapi Aisyah jawab berlebihan, nggak boleh oleh Nabi. Itu dalilnya. Jadi kalau ada non muslim mengucapkan salam kepada kita, kita jawabnya waalaikum toh. Tapi kita jangan memberi salam kepada mereka dengan begitu tadi, karena itu ucapan doa. Dan kalau sudah memberi salam yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya nggak usah salam yang lain-lain. Meskipun ini kontroversi ya, tapi menurut fatwa MUI tidak boleh. Kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sudah, itu identitas bahwa kita seorang muslim. Insya Allah mereka juga tahu kok, nggak usah dikasih salam macam-macam. Kalau MH Najib itu memberikan ibarat gampang, salam yang macam-macam itu kata beliau berarti kita kalah dengan kambing. Karena kambing itu hanya mengembik saja, nggak mengembik berkokok terus enggak. Ngerti maksudnya ya? Jadi kalau orang Islam ya satu itu aja. Toleransi itu bukan sama, tetapi saling mengizinkan, saling memudahkan. Itu perintilan-perintilan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk melayat jenazah non muslim boleh, tapi jangan disolatkan. Termasuk jenazah muslim yang bunuh diri Pak. Ini juga sebagian ada yang nggak mau nyolatkan, boleh juga. Memang ada dasarnya. Nabi juga nggak menyolatkan jenazah orang muslim yang bunuh diri. Tetapi kalau ada sebagian masyarakat yang menyolatkan juga tidak apa-apa, karena Nabi juga nggak melarang. Ini memang pilihan. Orang yang menyolatkan mungkin menghormati keluarganya, boleh. Tetapi yang nggak mau nyolatkan ya jangan disalahkan, tapi jangan kampanye.
Ya nggak sholat kan gitu aja. Nah kayak begini-begini ini toleransi Pak, harus ngerti itu. Nanti akan dalam kehidupan sehari-hari itu sering. Jadi pertanyaannya, boleh kita datang ke jenazah orang selain Islam, termasuk Pak kita menerima hadiah dari orang non muslim itu boleh. Nabi berulang-ulang dulu menerima hadiah dari para raja di zaman beliau, termasuk makanan. Saya pernah ditanya, gimana kalau ada non muslim waktu hari raya Idul Adha nyumbang sapi atau kambing, boleh nggak kita terima? Boleh, tapi itu bukan korban ya, buat makan-makan panitia boleh. Karena sapi dan kambing itu halal. Yang nggak boleh kita terima itu adalah kalau haramnya makanan itu lidatihi, pada jenis makanannya. Misalnya ngasih babi, yang jangan. Tapi kalau ngasih beasiswa boleh enggak? Boleh. Ngasih bantuan rumah boleh enggak? Boleh. Pendidikan boleh. Makanan juga boleh. Ini jelas Pak, Nabi dulu sering menerima. Dan sekarang ini berapa banyak ilmuwan kita yang beasiswanya di Amerika. Itu kalau langsung dicap kafir semua ya gimana? Banyak orang besar kita itu, dan memang pendidikan dari Amerika, Australia itu kan negara-negara non muslim. Boleh tidak kita anaknya beasiswa ke sana? Boleh. Belajar itu bahkan kepada siapa saja boleh. Kita boleh belajar misalnya agama hadis misalnya kepada orientalis yang bukan Islam, boleh. Tinggal nanti kita menyeleksi apa yang disampaikan itu harus bisa. Oh ini cirinya kalau orang non-muslim kayak begini cara melihat Al-Quran, kita pelajari boleh. Jangan seperti orang yang berpendapat bahasa Inggris nggak mau karena bahasa orang kafir katanya. Itu ada Pak orang kayak gitu. Nah kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris, selamanya kita nggak bisa mengakses pikiran mereka. Jadi jangan begitu. Agama tidak punya bahasa, tidak punya agama. Bahasa tidak punya agama. Bukan bahasa Inggris, bahasanya orang kafir, bukan. Kebetulan negara ini memang yang paling maju orang Barat sekarang ini, dan bahasa mereka bahasa Inggris. Kalau jenengan cek bahasa yang paling banyak digunakan di dunia itu bahasa Jawa nomor 11 atau berapa gitu. Hanya saja karena Jawa nggak sedang memegang peradaban, ya ora ono wong nulis buku bahasa Jawa. Gitu loh Pak. Sekarang ini yang menguasai dunia orang-orang Barat. Nah kebetulan bahasa mereka bahasa Inggris. Itu saja sebenarnya. Al-Quran sampai kiamat nggak akan berubah bahasanya, karena nggak ada hubungan dengan yang maju siapa. Selanjutnya, donor darah, memberikan darah kita, atau kita menerima darah dari non-muslim boleh. Itu termasuk hubungan kemanusiaan. Bukan berarti karena kita muslim nggak mau ngasih darah ke non muslim. Termasuk, nah ini yang kemarin juga rame ya, bagaimana hukum non muslim masuk masjid. Wah ini macam-macam pendapatnya. Tapi sejauh yang saya baca, menurut mayoritas ulama terutama di Indonesia ini, NU Muhammadiyah, itu non muslim masuk masjid boleh asalkan satu, seizin oleh orang muslim sendiri, dalam hal itu ya takmir dan para pimpinan tokoh, dan yang kedua ada maslahat. Misalnya non muslim mau belajar fikih atau belajar agama, boleh tidak masuk masjid? Boleh. Ini sebentar dulu, nanti tak terangkan lanjutannya. Kemudian ada non muslim wisatawan, seperti di Malaysia Pak, waktu saya S3 di sana itu ada masjid-masjid tertentu yang memang itu tempat wisata. Non muslim itu masuk ke situ melihat. Cuman biasanya kalau di Malaysia, kalau non muslim masuk masjid untuk wisata, dia dikasih pakaian khusus sehingga kita tahu oh ini non muslim. Kenapa? Termasuk di Istiqlal kalau nggak salah, Istiqlal juga begitu. Karena biasanya mereka itu auratnya terbuka. Tapi kalau dalam arti boleh enggak non muslim masuk masjid? Boleh, apalagi untuk belajar agama. Bahkan dulu pada zaman Nabi itu ada peristiwa
Nabi itu mengutus pasukan berkuda, Pak. Kemudian pulang mereka itu membawa salah satu tawanan, namanya Sumamah. Saya catat ini, Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini non muslim waktu itu. Ditawan oleh orang Islam, diikat di masjid. Nabi melihat dan Nabi diam. Malah Nabi bertanya, "Madza bika ya Sumamah?" Maksudnya, kamu sudah makan belum? Padahal itu tawanan. Berarti non muslim ke masjid boleh. Karena waktu itu Sumamah itu belum muslim. Ada lagi misalnya, dalam hadis saya cari juga ada Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im waktu itu belum muslim juga. Mendengar Nabi waktu sholat maghrib itu membaca surat At-Tur. Karena dia memang menyimak, banyak mendengarkan kajian-kajian Nabi. Nah, Sumamah itu sama dengan kasus Jubair bin Mut'im ini. Waktu itu keduanya belum menjadi muslim. Berarti boleh tidak itu? Boleh. Sesuatu yang pada zaman Nabi terjadi dan Nabi diam, itu berarti hadis takriri, boleh. Nah, gimana dengan larangan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Itu ada di surat At-Taubah. Gimana dengan itu? Janganlah orang yang kafir itu masuk masjid. Yang dimaksud adalah Masjidil Haram, bukan masjid secara umum. Jadi kalau kemarin ada non muslim tokoh yang berkunjung ke Indonesia, lihat-lihat masuk-masuk ke Istiqlal, boleh apa tidak? Boleh, karena itu maslahat dan nggak mengancam dan diizinkan. Bahwa ada yang berpendapat nggak boleh, ya iya Pak, tapi itu nggak banyak. Di mana-mana biasa perbedaan pendapat itu. Jangankan masalah non muslim masuk masjid, kopiah saja ada yang bilang putih lebih sunnah, ya bisa saja. Jadi itu jawabannya boleh. Itu namanya toleransi. Dan yang terakhir, nanti sebelum tanya jawab, gimana kalau begitu dengan mengucap selamat Natal? Nah, ini yang perdebatan tahunan. Seperti biasa saya pasti menjawab yang aman, yang orang itu bisa menerima dan akalnya masuk. Pertama, perdebatan kebolehan mengucap Natal dan tidak itu bukan ulama kaleng-kaleng yang berpendapat. Yang bilang mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh, itu udah ulama top. Yang membolehkan juga nggak sembarangan. Berarti ini namanya khilafiyah. Satu. Yang kedua, jangan bilang bahwa mengucapkan selamat Natal itu sama dengan mengikuti ibadah mereka. Tidak. Dulu Buya Hamka itu pernah keluar dari MUI bukan soal ucapan selamat Natal, Pak, itu keliru yang share-share selama ini. Itu karena ada kerjasama seperti surat Al-Kafirun tadi, rekonsiliasi beragama. Itu nggak boleh, misalnya kita ikut misa. Nah, gimana pendapat saya pribadi? Kalau kita dalam posisi sebagai muslim dan mayoritas komunitas kita juga muslim, tidak perlu kita mengucapkan selamat Natal meskipun ada ulama-ulama yang membolehkan. Dalilnya apa? Jadi kalau ada khilafiyah di dalam urusan yang ini kan termasuk besar, Pak. Masalah selamat Natal ini karena dikaitkan dengan akidah. Yang sini setuju mengucapkan, sini enggak. Ini khilafiyah. Yang paling baik itu adalah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Kita itu lebih baik keluar dari perdebatan ini. Caranya keluar apa? Ya jangan mengucapkan, ambil yang selamat. Ini boleh mengucapkan, ini enggak boleh. Yang selamat adalah yang enggak usah mengucapkan. Itu namanya keluar dari khilaf. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Itu kaidah fikih. Kalau ada dua khilafiyah, itu lebih baik kita enggak mengerjakan. Kalau khilafiyah itu di bidang ibadah dan akidah. Karena Natal ini perdebatannya orang dikaitkan dengan ibadah dan akidah, maka lebih baik kita nggak mengerjakan. Sama dengan kalau ada ibadah sholat, dalilnya ada yang bilang ada, yang lain nggak kuat, lebih baik kita, karena itu ibadah, lebih baik nggak ngerjain. Nah itu kalau ibadah dan akidah.
Jadi selesai masalah Natal ini. Kalau ada yang tetap mengucapkan ya monggo, silahkan. Tapi sebaiknya kita tidak mengucapkan. Toh kita bisa dengan cara lain untuk memberikan cara penghormatan kepada mereka. Itu. Dan yang paling akhir, kalau itu toleransinya intra, kalau yang tadi itu semuanya antar agama. Kalau yang di dalam agama bagaimana sesama muslim? Caranya adalah dengan menghormati perbedaan utusan fikih. Misalnya Muhammadiyah enggak tahlilan, NU tahlilan ya enggak apa-apa, karena itu khilafiyah. Enggak ada orang perbedaan fikih menyebabkan kafir, enggak ada. Satunya terawih 11 rakaat, satunya 23, enggak apa-apa. Itu khilafiyah. Kalau sesama kita, jangan sampai kita kepada sesama kita itu enggak rukun, malah bicara toleransinya selalu keluar. Harus imbang, dan itu harus pakai ilmu. Jangan pakai marah. Kalau pakai marah, pakai kebencian, repot. Sehingga ketika menyampaikan pendapat pun ya, yang disampaikan yang pendapat yang versi dia, yang lain ditutup. Itu enggak baik, itu kurang mencerdaskan umat. Sementara itu ini masih 5:30, silahkan barangkali ada yang ingin direspon. Monggo Pak, sebentar, 2, monggo Pak Rajendro. Kaitannya dengan ucapan salam. Ya. Sewun. Boleh pakai mic. Kaitannya dengan mengucapkan salam, misalkan dalam suatu tempat, suatu komunitas itu mayoritas itu non muslim, tetapi di situ memang ada beberapa, walaupun nggak banyak, ada saudara-saudara kita yang sesama muslim. Apakah di situ kita diperkenakan untuk mengucapkan salam, dalam artian pokoknya ono sedulurku sing muslim, saya mau mengucapkan salam untuk saudara kita yang sesama muslim. Terus yang kedua, untuk mendoakan, misalkan ada tetangga kita yang non muslim sakit, apakah kita boleh mangke enggal-enggal sembuh, semoga lekas sembuh, itu termasuk doa atau hanya ucapan biasa? Terima kasih. Baik, silakan Pak Ketua. Terkait dengan profesi atau pekerjaan saya, Tat. Jadi saya itu kan arsitek pemborong gitu, Tat. Ketika saya mendapatkan kerjaan untuk bikin gereja gitu, Tat. Nah, apakah saya boleh menerima proyek pembuatan gereja itu, ataukah boleh atau tidak? Misalnya boleh, apakah boleh dengan standar khusus atau bagaimana gitu, Tat? Lalu yang kedua, saya itu pernah ditanya teman saya, karena saya bilang nggak boleh ngucapin selamat Natal. Ya wes, nah gitu dengan cara lain. Oke, dengan cara lain. Ternyata cara lainnya apa, Tat? Dia meneruskan WA, Tat. Tidak mengucapkan tapi meneruskan WA. Apakah boleh gitu, Tat? Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu nih Pak nih. Yang pertama, kalau seandainya di sini semuanya non muslim, ada muslimnya 5 umpamanya, itu tetap diucapkan assalamualaikum sampai lengkap tadi, tapi salam yang lain bisa, misalnya salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang. Jangan mengucapkan selamat yang biasanya itu loh, yang disebut itu loh, yang masuk mereka itu termasuk doa, nggak usah. Tapi kalau selamat pagi, selamat siang, nggak apa-apa, standar. Sebenarnya Pak, toleransi itu aslinya dari cara kita membawakan. Ada satu khotbah misalnya tentang miras ya, saya yang nulis itu, terus diwajibkan oleh PDM untuk dijadikan khotbah di, misalnya di Sleman gitu ya. Itu beberapa orang katanya habis khotbah itu dikatakan provokator. Padahal saya berkali-kali khotbah itu ya enggak. Itu berarti tergantung nyampaikannya Pak sebenarnya. Kadang-kadang orang itu marah kan karena kita nyampaikannya itu nyebelin gitu loh. Nah, jadi menurut saya kasih aja salam standar. Gitu Pak, nggak usah home apa itu, gitu, nggak usah kayak gitu itu loh. Nggak usah, salam yang standar. Itu yang pertama. Karena di situ kenapa ada assalamualaikum lah, ada saudara kita.
Kemudian doa non muslim sakit semoga cepat sembuh itu kemanusiaan, Pak. Itu nggak ada ibadah itu. Maksudnya boleh. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya boleh. Beda loh dengan menyolatkan. Menyolatkan itu bukan doa sembarang doa. Itu isinya kan untuk orang Islam semua. Nah, itu beda. Tapi kalau mendoakan standar semoga diberi kemudahan ya tidak apa-apa. Boleh itu. Bahkan Nabi ketika ada jenazah Yahudi lewat kan berdiri beliau, dikasih tahu oleh sahabat ini jenazah Yahudi. Kata Nabi, saya menghormati kemanusiaannya. Nah, berarti ukhuwah insaniyah itu ada meskipun dia adalah Yahudi. Gitu ya Pak Rajendro. Kemudian pertanyaan tadi, pemborong ada orderan bikin gereja, itu termasuk boleh karena kerjasama untuk memudahkan orang lain punya tempat ibadah, nggak masalah itu. Dan gereja biasanya didirikan sudah dengan izin dan lain sebagainya. Apalagi itu terkait profesi tertentu. Kebetulan kalau misalnya bisa menghindari ya monggo. Misalnya saya nggak mau bangun gereja, tapi kan kadang sekali waktu kita nggak bisa menghindar, itu tidak apa-apa. Membangun gereja berarti kan kemanusiaan karena menyediakan mereka ibadah. Kita nggak ikut ibadah di situ, Pak. Apalagi di Indonesia ini negara Kristen misalnya, itu bukan terlarang di sini, dilindungi negara. Berarti kita berbuat baik pada mereka juga boleh, gitu loh. Tapi jangan berlebihan, misalnya sampai masuk ke wilayah Natal, misa, nggak usah. Membangun gereja kan jauh banget itu dari bangunannya, gitu Pak. Meskipun kalau ada nggak yang nggak setuju ya, saya bilang pendapat yang keras-keras itu ada saja. Pokoknya semua nggak boleh. Tapi kalau menurut pendapat saya, karena membangun gereja apalagi terkait profesinya itu adalah di wilayah kemanusiaan. Beda dengan miras Pak ya. Kalau miras beda, karena haramnya miras itu lidzatihi, artinya mirasnya sendiri itu haram. Dan haramnya itu banget karena disebutkan dalam Al-Quran. Khusus miras, yang ngantar ojek pun kena dosa. Karena yang dikutuk Nabi, la'ana Rasulullah itu 10 orang yang terlibat dalam miras. Salah satunya adalah hamilaha, orang yang membawa. Jadi kalau Gojek udah tahu ini miras, masih diantarkan ya termasuk yang terkutuk. Dalam hadis kalau la'ana mengutuk itu derajatnya di atas melarang. Kalau la'ana Rasulullah, Rasul melaknat itu berarti lebih dari melarang. Nah di miras itu ada 10, termasuk syaribah yang minum, termasuk yang pesen. Hadisnya itu beda kalau miras, karena itu haramnya lidzatihi. Tapi kalau gereja ini kan fasilitas ya, sama dengan orang muslim bangun sekolah, boleh tidak kita bantu? Boleh Pak, boleh. Gitu Mas ya, Pak Ketua ya. Kemudian ucapan dengan WA ya podo wae. Itu hanya perkembangan. Itu kan sama dengan pertanyaan gini Pak. Suami itu kan punya hak talak. Kalau suami sudah ngomong talak jatuh, ada orang bertanya, gimana kalau saya ngomongnya lewat WA? Ya podo wae. Sama dengan itu, jangan mentalak istri, naudzubillah ya, lewat WA. Kan tidak diucapkan. Ucapan pada zaman Nabi. Sekarang yang disebut ucapan itu ya termasuk teks. Jenengan mentala istri lewat WA sah jatuh, nggak harus diucapkan. Jadi sama, innalillahi misalnya lewat WA dan lewat ucapan. Selamat Natal lewat email, podoai. Terus opo masalahnya kalau nggak mengucapkan itu? Saya kira tidak masalah. Kasihlah ruang toleransi di yang lain. Misalnya jenengan tadi berbuat baik di bidang lain. Kalau yang akidah nggak usah ikut-ikut. Gitu nggih. Itu yang paling aman. Tapi kalau jenengan saya tetap mengucapkan aja ya nggak apa-apa juga. Nggak sholat ya nggak apa-apa. Nanti semuanya ditanggung sendiri. Itu. Kalau perdebatan gitu Pak. Kalau masalah agama boleh. Ya sudah saya menala istri saya berkali-kali. Ya terserah saja. Berarti jenengan berkumpul selama ini statusnya zina. Ada orang Pak, perempuan nih sudah punya suami di Malaysia, terus tanya saya, kalau saya itu masih suami tapi sudah nggak harmonis, saya nikah lagi boleh ndak? Saya jawab ndak boleh, karena perempuan nggak boleh punya suami dua. Masih tetap
Ya sudah, wong kita tanya malah terus. Akhirnya nikah beneran, nggak apa-apa. Jadi punya suami berapa? 2. Satunya harmonis, yang baru, yang lama sudah tidak. Itu jelas nggak boleh, Pak. Tapi sudah dikasih tahu masih ngegas, ya biarkan. Nanti ditanggung sendiri. Gitu nggih. Gitu aja kalau agama. Ada lagi, Pak? Silakan yang. Jadi kita jangan anu ya. Ya, silakan monggo. Ini saya, Pak. Boleh. Boleh ya. Ya sudah. Bolehkah kita mengucapkan kepada jenazah non muslim, kepada keluarganya dengan ucapan Nderek Bilo Sungkowo, mudah-mudahan ditempatkan pada tempat yang telah dijanjikan, matur nuwun. Yang terbaik. Ada lagi, Pak? Silakan. Takziah itu dalam bahasa sehari-hari kita itu kan menghibur yang hidup ya. Makanya ini penting juga, kita orang muslim kehilangan orang yang kita cintai, nangis itu boleh, tapi jangan sampai lupa menyolatkan. Ada orang yang suaminya meninggal nangis saja, sedih saja, tapi gak nyolatno. Padahal jenazah itu gak butuh tangisan kita. Tangisan kita itu adalah refleksi karena kita itu kena masalah. Yang dibutuhkan jenazah itu adalah sholat dan doa. Jadi sedih boleh, tapi harus tetap nyolatkan. Seperti orang yang menunggui istrinya operasi, kan sedih itu, tapi dia malah gak sholat. Kok keliru? Justru harusnya memperbanyak doa. Jangan karena sedih, suasana terjepit malah nggak sholat. Saya ceramahkan karena ada yang seperti itu. Alasannya karena sedang sedih, nunggui keluarganya yang operasi. Ada yang meninggal sedih malah nggak sholat, itu keliru. Nah, gimana dengan ucapan yang menghibur takziah tadi kepada keluarganya dengan kalimat seperti itu? Ya nggak apa-apa, itu nggak ada hubungannya, itu kalimat standar itu. Mudah-mudahan Nabi dulu juga begitu. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang dijanjikan, misalnya begitu. Makanya almarhum nggak usah, karena almarhum itu artinya yang disayangi. Jadi cukup disebut apa ya, mendiang gitu. Atau apa biasanya? Oh iya gitu. Ya pokoknya begitulah. Doakan saja mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang dijanjikan. Boleh. Jangan mudah-mudahan husnul khotimah, jelas enggak. Dan itu saya kira orang non muslim juga nggak akan marah. Yang penting penyampaian jenengan yang enak. Seperti khutbah miras tadi. Wong saya khutbah ya nggak ada yang bilang provokator. Mungkin yang satunya itu khutbahnya itu gimana gitu mungkin, sehingga orang dengarnya itu tidak baik. Ingat, kebenaran pun kalau disampaikan dengan cara yang keliru, penerimaannya orang lain, Pak. Nah, itu memang perlu belajar. Gitu nggih, ada lagi? Ya, monggo Bapak. Oke. Ini ada subjektifnya ya, Pak ya. Ya. Jadi saya lebih sering dengar tasamuh itu dari penguasa. Sementara kita itu punya wal barok ya, yang lebih, yang menurut saya lebih baku gitu dibandingkan tasamuh itu. Korelasinya gimana sih antara kedua itu gitu? Oke, Sampun. Silakan Pak, satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang berita yang viral baru-baru ini tentang pemuka agama kita mencium kepala pemimpin agama lain itu, apakah diperbolehkan ya Ustadz? Ya. Demikian Ustadz. Nah, itu termasuk yang rame. Makanya saya bilang menjawab sesuatu memang harus dalam kajian dan harus dengan pikiran yang ya. Memang ada juga Ustadz yang berpendapat karena orang kafir itu najis. Saya jelaskan dulu masalah najis nggak. Yang dimaksud najis orang kafir itu najis keyakinan, akidahnya. Itu kalau orang yang mengkritik kok mencium orang yang menjadi tokoh non muslim, itu bukan berarti orang itu najis terus kita nggak boleh mencium, bukan. Lebih banyak kritiknya itu terlalu lebay memuliakan gitu loh Pak. Kritiknya itu di situ sebenarnya. Iya, saya tidak tahu. Kritiknya yang selama ini itu seolah-olah gini loh Pak.
kok berlebihan toh cara menghormati orang lain yang notabene bukan seiman, sampai misalnya menghilangkan adzan. Sebenarnya kalau ditanya apakah boleh adzan di TV itu diganti running text, kalau ditanya hukumnya, jawabannya boleh. Sebenarnya nggak ada adzan itu loh, nggak apa-apa Pak. Sebenarnya nggak ada tuntunan adzan harus di TV. Masalahnya yang orang mengkritik bukan soal itu sebenarnya, tapi dianggap ya tadi istilahnya penguasa itu berlebihan gitu loh. Sebenarnya nyambung dengan pertanyaannya Bapak itu. Jadi seolah-olah itu suara toleransi itu dari penguasa dan kepada pihak-pihak tertentu. Kan itu aslinya yang jenengan sakit hati tuh. Itu aslinya. Nah, kalau sudah begitu berarti masalahnya sudah terjawab. Boleh nggak nyium paus? Boleh, nggak najis, jangankan mencium. Cuman itu kan pertanyaan bersayap sebenarnya, bukan soal boleh nggak boleh, tapi kok berlebihan. Kadang-kadang kepada ulama saja diseret-seret, di penjara, pengawalnya ditembak gitu kan maksud jenengan. Nah itulah berarti masalah kondisi bangsa kita gitu loh Pak. Jadi sebenarnya bukan pertanyaan asli. Boleh nggak mencium paus itu pertanyaan yang semua orang tahu boleh. Masalahnya jenengan sakit hati kok ada yang nggak dibegitukan gitu kan. Itu yang masalah kita hadapi sampai sekarang Pak. Jadi ada gejala seolah-olah memang Islam ini mayoritas tapi kok gitu. Itu sudah jawab Pak pertanyaan jenengan. Nah kita ini sudah nggak bisa kan berbuat, maka kita sudah tawakal. Tapi demo boleh, ngasih masukan boleh. Cuman saya sendiri juga heran Pak. Memang kadang di antara kita juga aneh, ada tokoh tertentu yang sangat getol misalnya membela A gitu. Nanti begitu lain periode itu bisa berubah total membela yang selama ini ada Pak. Itu saya itu kadang astagfirullahaladzim. Nah kayak gitu sehingga terus orang-orang yang masih konsisten itu sakit hatinya parah. Akhirnya yang ditanyakan yang aneh-aneh, kenapa mencium paus? Padahal dia tahu mencium paus itu boleh. Dia itu nggak nanya itu sebenarnya. Hatinya marah seperti orang cemburu tuh Pak. Sebenarnya kan bukan masalah handphonenya. Jenengan sudah punya bibit. Nah mudah-mudahan nanti terpilih pemimpin yang bisa merangkul semua. Bener Pak, itu sebenarnya di Indonesia bukan faktor nggak ngerti agama, faktor kecewa sebenarnya. Bener apa enggak? Mana ada orang nyium paus kok enggak boleh? Boleh lah. Cuman jenengan marah, termasuk menghilangkan running text, menghilangkan adzan ganti running text itu jenengan kan marah sebenarnya. Bukan nggak ngerti hukumnya running text, jenengan tahu adzan di TV itu nggak ada hukumnya, dihilang juga nggak apa-apa. Tapi kenapa kok waktu itu kan gitu kan? Ada lagi Pak? Ada? Oh ya, monggo Pak Takmir. Ini yang saya. Baik, yang sering terjadi atau pernah dialami itu di masyarakat tuh misalkan ada orang yang meninggal itu non muslim, kemudian anaknya ada yang muslim, ada yang non muslim juga, kemudian yang sana mengadakan misa, yang sini ngundang pentahlilan, kemudian ada juga gendurenan atau selamatan itu setahun 2 tahun itu karena kaum ini Islam, kemudian membacakannya doa-doanya kan mesti doa Islam, itu bagaimana? Oke, terima kasih. Nah, ini ada 2 Pak ya. Ini saya bicara intra dulu. Intra itu berarti sesama muslim. Kasus misalnya ini muslim dulu Pak ya, muslim keluarganya muslim, nanti yang ditanyakan Bapak terkait. Keluarganya muslim, semua muslim yang meninggal muslim. Ibunya mau tahlilan misalnya. Saya mau tahlilan. Terus istrinya bilang, mohon maaf Bu, jenazah suami saya kemarin wasiat nggak mau tahlilan. Ini kan berarti ada 2 kan. Kalau nggak ngerti ilmunya bertengkar. Ini ngerti ilmunya gampang saja. Ibu tadi silakan tahlilan atau ngadakan apa saja versi dia karena mungkin NU, tapi jangan di rumah itu karena nanti mengganggu istrinya. Berarti boleh nggak tahlilan? Boleh, tapi jangan sampai menyakiti hati istrinya. Apalagi jenazah sudah wasiat. Berarti yang istri di rumah itu nggak tahlilan karena dia mazhabnya mungkin Muhammadiyah. Jelas gitu? Berarti boleh nggak ada jenazah yang ditahlili dan tidak? Ya boleh, tapi pengadaannya itu jangan sesuaikan. Wis ngerti nih bojone kasih tahlilan malah tahlilan di situ. Itu bikin tokoh masyarakat harus bijak, harus bisa ngatasi itu. Seperti kemarin saya ada gitu ya. Jenazah meninggal, ibunya yang laki-laki yang meninggal itu ingin tahlilan, harus 7 hari.
Nah, istrinya ini bilang nggak mau karena istrinya sudah mungkin Muhammadiyah atau apa ya, nggak mau. Terus saya pertemukan akhirnya bisa nerima. Tapi ibunya tetap tahlilan di rumahnya sendiri. Nah, kalau kasusnya seperti yang bapak ini, satu jenazah keluarganya ada yang muslim ada yang non. Bagaimana merawatnya? Lihat dulu jenazahnya. Kalau jenazahnya itu non muslim, jenengan nggak boleh tahlilan, haram. Nyolati gak boleh malah kita tahlilan. Tapi kan anaknya itu muslim, nggak ada urusan karena jenazahnya ini non muslim. Kalau ada ustadz yang berpendapat oh boleh tahlilan kepada jenazah non muslim, itu saya nggak ngerti itu ustadznya baca di mana ya. Nggak boleh pak, jangankan itu. Tahlilan itu apa isinya? Al-Quran pak, itu bacaan Al-Quran. Beda dengan tadi Muhammadiyah dan NU tahlilan sama enggak, itu beda. Itu kedua-duanya muslim itu. Perkara keluarganya nggak izinkan kalau di rumah saya gitu loh. Tapi ini non muslim, berarti biar yang mendoakan ya non muslim saja. Kita anaknya nggak boleh pak tahlilan, nyolatkan saja nggak boleh kok. Abu Thalib itu apanya Nabi? Pamannya. Nabi sayang nggak sama Abu Thalib? Nangis pak. Ketika Abu Thalib meninggal tuh amul husni terjadi, Nabi itu nangis karena nggak ada yang bilang. Nabi nyolatkan nggak? Nah, maksud jenengan lebih hebat dari Nabi? Enggak boleh pak. Tokoh masyarakat harus bisa memberikan bimbingan, ustadznya juga nggak boleh. Jadi yang keluarga muslim pak nggak perlu mengadakan tahlilan nyolati juga enggak, karena yang meninggal non muslim gitu nggih. Tapi kalau mereka Kristen buat ritual ya monggo saja. Tapi kalau yang meninggal tuh muslim wajib. Perkara tahlilan atau enggak tergantung rembuknya di keluarga itu nggih. Misalnya jangan bu di sini jangan, ya tahlilan saja jenengan di rumah sendiri. Itu nggih, jelas pak nggih. Jadi toleransi itu kudu ngerti pager pak. Dan pertanyaan itu juga kadang nggak langsung ke situ. Saya tahu jamaah nanya itu maksudnya kemana. Itu saya tahu. Kadang ada jamaah nanya ngantem sampingi, itu saya juga ngerti. Ada jamaah bertanya pak, mengaitkan berhala dengan tawasul. Bagi ketok iki jamaah mesti gak seneng karo tawasul. Padahal boleh jenengan gak setuju tawasul, tapi kalau mengaitkan tawasul sama dengan menyembah berhala beda pak. Beda, kapan-kapan saja itu. Enggak ada hubungannya, jenengan kelihatan banget benci lebay gitu loh. Saya juga Muhammadiyah tapi ya enggak gitu-gitu amat. Saya juga Majelis Tarjih BWM, saya ngerti itu hukumnya. Tapi enggak berarti saya bilang wah itu orang NU itu sama dengan nyembah berhala, ya enggak juga pak. Beda, itu namanya khilafian. Jenengan enggak setuju berdoa lewat makelar misalnya ya silakan. Ada yang setuju kalau mau ke Allah kan tawasul dulu boleh. Tapi tawasul bukan menyembah kuburan loh pak. Tapi boleh nggak nyembah kuburannya? Nggak boleh, tambah nggak boleh kok. Ini jenengan yang harus pemahamannya itu adil. Setuju nggih? Kalau gitu nanti rukun pak. Nggak ada pertengkar kabeh kuwi ono ilmune. Kecuali ono siji yang berpendapat sholat subuh 3 rakaat ya iku beda meneh. Ada saking senengnya dengan jenazah yang meninggal, sholatnya kasih bonus rukuk dan sujud ya. Itu mau pelawak itu. Gitu nggih? Ada lagi? Monggo. Masih jam berapa ini? Jam ya masih kurang 5 menit lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pak, saya mau menanyakan untuk baru-baru ini ada pengajian yang mungkin disponsori oleh miras. Itu apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim dan harus ya hukumnya apa? Ya mungkin hukumnya jelas tidak boleh ya. Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim? Itu ya. Kalau hukumnya itu tadi jenengan sudah tahu, nggak usah saya jawab. Pengajian kok disponsori miras itu jenengan juga nggak tanya hukum sebenarnya. Itu udah jelas. Cuman masalah miras pak, sebagai halnya masalah kemungkaran yang lain itu memang kelemahan kita itu ada di pemerintah. Kalau pemerintah tegas, sebenarnya itu selesai pak kayak gitu-gitu. Masalahnya di dalam ini ada banyak kepentingan. Jadi jangan kadon ngomong hukum, jangan udah tahu itu pengajian disponsori miras, piye hukumnya nggak usah saya jawab. Masalahnya itu gimana supaya bisa berhenti. Memang kalau tugasnya ormas seperti kita itu hanya bisa menekan pak. Siapa yang ditekan? Ya pemerintah.
Hanya itu. Jenengan kalau bertindak anarkis langsung nggak boleh, itu melanggar hukum. Jadi kemarin ada unjuk rasa NU Muhammadiyah memberikan surat ke bupati untuk menutup miras, itu sudah benar. Nah masalah selanjutnya kan NU Muhammadiyah sudah nggak punya tangan, Pak. Gitu jawabannya. Nah gimana kalau melihat gitu? Satu, tolong tokoh masyarakat atau yang punya otoritas di situ ngasih tahu lah, jangan asal dapat uang. Saya nggak tahu kemarin pengajian di mana, tapi kayaknya bukan Muhammadiyah itu. Iya loh, kayaknya loh. Kalau Muhammadiyah nggak mungkin, Pak. Kayaknya yang gitu-gitu. Saya nggak mau nyebut, tapi menurut saya itu harusnya tokoh di situ itu ngasih tahu. Yang kedua, kalau dia ngerti agama, entah ustadz entah apa, sampaikan yang benar, Pak. Jangan soal uang. Kalau kita tahu itu sebagai ustadz, sebagai guru itu salah, sampaikan. Ngomong gini nih loh Pak, kalau ngawur satu orang ngamalkan dan berketerusan dapat dosa apa itu namanya? Jariah Pak. Gitu, itu saya kira ya menurut saya parah lah. Karena kita berperang melawan itu kok malah ada yang nah gitu. Sponsor itu apa sih Pak artinya? Yang membiayai. Jangan. Jelas nggih jawaban saya nggih. Kita pokoknya jangan ikut-ikutan begitu. Kalau di sini ada yang sudah kadung gitu Pak, tolong berhenti. Misalnya ada yang sudah pernah jualan miras, bahkan pernah minum, berhenti. Saya itu ngisi di penjara Pakem itu tiap Jumat Pak. Itu orang-orang penjara khusus narkoba, tahu nggih? Pakem dekat pasar. Mereka di dalam tuh saya bilang gini, jenengan sekarang seneng apa menyesal? Ternyata kalau ada masalah yang ditangkap bukan mereka ya, tapi jenengan. Mereka di mana? Dia jawab, jamaah di hotel. Ngerti maksudnya Pak jenengan? Kalau ada apa-apa itu yang ditangkap itu kita Pak. Mereka bebas, mereka ketawa-ketawa Pak. Mereka itu yang nerima segalanya, ada di hotel. Jenengan mau disuruh antar jemput itu yang di penjara 15 tahun. Itu loh maksud saya. Itu baru disadari ketika mereka sudah di penjara Pak, 15 tahun Pak. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Jenengan tahu apa yang saya kan udah masuk Pak, masuk juga. Jenengan tahu apa di antara yang diresahkan mereka? Nggak bisa berhubungan badan Pak. Kan nggak ketemu perempuan tuh, bayangkan. Dan nggak ada tempat tertutup di dalamnya itu. Mau kreasi sendiri nggak bisa, terbuka semua. Beneran Pak, saya tahu. Dan mereka nanya, gimana Pak hukumnya onani bagi kami ini? Ya kalau kondisinya begitu ya silakan, tapi jangan sering-sering. Bener Pak. Nah memang boleh kalau di Muhammadiyah kan makruh itu di Mujtahid Tarjih, tapi jangan terus-terusan. Ya karena dia itu 5 tahun Pak, 7 tahun, 10 tahun, ada yang 15. Nggak ketemu, hanya ketemu di batas kaca. Jenengan laki-laki tahu lah gimana. Nah berarti kalau onani 1 bulan sekali misalnya, nggak kuat banget, ya makruh, tapi terpaksa ad-daruratu tubihul mahdurat. Tapi kalau sudah punya istri kok gitu ya beda lagi. Ini kan nggak ketemu Pak, tahunan Pak, bukan 1 bulan 2 bulan. Berarti bahaya ndak narkoba miras nih? Bahaya. Yang bahaya kita, bukan orang-orang yang kaya itu Pak. Yang kaya itu nggak ada. Emangnya kalau ngebrek jenengan ke toko-toko itu ada yang jual Pak? Nggak ada itu. Yang jual itu siapa? Anak buah Pak. Bosnya di situ nggak? Enggak. Gitu nggak maksud nggak? Paham nggak? Jadi kita ini dikorbankan sebenarnya. Cuman kita bertengkar sesama kita. Makaten nggih. Terima kasih, mudah-mudahan jamaah ini istiqomah. Saya mohon maaf kalau misalnya saya menyampaikan ada yang kurang cocok. Insya Allah mudah-mudahan dapat ilmu bagi saya dan panjenengan semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.